Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kita akan mencoba memecahkan permasalahan tentang penggunaan rumus untuk susunan seri paralel pada pegas pada materi elastisitas fisika kelas 11 pada semester ganjil. Izinkan pada kesempatan ini saya men-share screen untuk lebih mudah dalam penyampaian permasalahannya. Ini. Pemecahan masalah susunan seri paralel pada pegas dan hambatan listrik. Nah, sebagaimana kita ketahui, rumus seri paralel pada pegas adalah seperti ini ya. Untuk susunan seri pegas, rumus yang digunakan untuk menghitung kapasitas konstanta pengganti dari pegas yang disusun secara seri, maka digunakan rumusan 1 per K sama 1 per K sama 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya. Tergantung jumlah pegas yang disusun secara seri tadi. Yang ini adalah susunan seri ini. Yang ini susunan seri, 2 pegas susunan seri. Yang ini paralel. Sedangkan untuk paralel, susunan paralel pegas, maka untuk mendapatkan konstanta pegasnya tinggal dijumlahkan. K1 tambah K2 dan seterusnya ya. Tergantung jumlah pegas yang diparalelkan. Baik. Nah, sedangkan untuk hambatan, susunan seri paralel adalah seperti ini. Untuk seri, maka R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya. Untuk paralel, 1 per R paralel, sebenarnya 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Nah, deskripsi permasalahan dari penggunaan rumus pegas ini, saya menemukan ketika menggunakan rumusan tersebut, siswa sering terjadi salah dan lupa tentang rumus seri paralel untuk pegas. Sehingga untuk pegas, konstanta pegas pengganti dari susunan seri dijumlahkan. Jadi K sama dengan K1 tambah K2 tambah K3. Demikian juga untuk paralel, di 1 per K kan. 1 per K sama 1 per K1 tambah 1 per K2 dan seterusnya. Ini mirip seperti susunan hambatan pada listrik. Kemudian permasalahan yang kedua, rumus seri paralel untuk hambatan listrik lebih dulu diingat siswa karena materi tersebut ada di fisika SMP, MTS atau di tingkatan sebelumnya.
Dan pada diri siswa sudah sangat ingat bahwa kalau seri untuk hambatan tinggal dijumlahkan, kalau paralel untuk hambatan dibuat 1 per R, sama 1 per R1, tambah 1 per R2, tambah 1 per R3, dan seterusnya. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga, akibatnya sebagian siswa kadang tertukar dalam menggunakan rumus seri paralel untuk susunan pegas. Jadi ini permasalahannya. Siswa sudah lebih dulu mengingat rumus seri paralel untuk hambatan. Nah, alternatif solusi untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penggunaan rumus seri paralel untuk pegas. Yang pertama, saya mengajukan terlebih dahulu dibahas rumus seri paralel untuk hambatan listrik. Hitung-hitung mengingatkan kembali, kendati pun kedua konsep ini berbeda ya, tapi prinsip penurunan rumusnya sama. Yes, jadi yang kedua, menekankan bahwa prinsip penurunan rumus seri paralel untuk hambatan listrik sama dengan prinsip penurunan rumus seri paralel untuk susunan pegas. Kemudian yang ketiga, setelah dibahas kedua-duanya, menunjukkan kepada siswa adanya kesebandingan antara bentuk rumus hukum Ohm dengan bentuk rumus hukum Hooke yang menjadi titik awal penurunan rumus susunan pegas. Jadi pada listrik, titik awal penurunan rumus susunan seri paralel itu adalah hukum Ohm, sedangkan pada pegas adalah hukum Hooke. Kedua bentuk rumus ini sama. Listrik, hukum Ohm itu V sebenarnya I kali R. V adalah tegangan, I adalah arus, dan R adalah hambatan. Sedangkan pada hukum Hooke, F sama dengan K kali X. Nah, jadi bentuknya mirip ya. F gaya pegas, K adalah konstantan pegas, dan X pertamaan panjang pegas. Nah, karena ada kesebandingan inilah, maka saya mengajukan alternatif ketika mengajarkan susunan seri paralel pegas, maka terlebih dahulu dibahas susunan seri paralel listrik atau diingatkan kembali karena ini sudah pernah dipelajari siswa. Nah, hasil pemecahan masalah ini, siswa memahami penurunan rumus susunan pegas. Jadi dia memahami karena susunan pegas, prinsip dasarnya rumusnya diturunkan sama persis dengan susunan hambatan, sehingga ada keterkaitan. Yang kedua, siswa dapat membedakan rumus susunan pegas berdasarkan prinsip penurunan rumus susunan hambatan. Jadi lebih mudah dalam menurunkannya. Yang ketiga, rumus hukum Hooke dan hukum Ohm ada kesebandingan bentuk, tetapi menurunkan rumus seri paralel yang berbeda pada pegas dan hambatan. Yang keempat, rumus susunan seri pegas bentuknya sama dengan rumus paralel untuk hambatan. Dan yang kelima, rumus susunan paralel pegas bentuknya sama dengan rumus susunan seri pada hambatan. Nah, yang keempat dan yang kelima ini yang harus ditekankan kepada siswa. Jadi rumus susunan seri pegas sama dengan rumus susunan paralel pegas. Prinsipnya ya, maksudnya. Rumus susunan paralel pegas sama dengan rumus susunan seri pada hambatan. Prinsipnya. Insya Allah dengan mengingat ini, maka siswa tidak akan keliru lagi dalam menggunakan rumus ketika mengerjakan soal tentang susunan pegas secara seri maupun paralel. Demikian salah satu alternatif pemecahan masalah agar siswa tidak keliru, tidak tertukar dalam menggunakan rumus susunan seri paralel untuk pegas. Barangkali demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.